Selamat datang di podcast Bagi Horor. Sebelum kita melanjutkan ke video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel podcast Bagi Horor bisa terus berkembang dan bisa membagikan horornya untuk kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang Sobat Horor, kembali lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku, Arga tentunya di sini. Dan pada kesempatan kali ini, kalian udah banyak banget yang request buat aku bacain thread ini. Thread dari @balakarsa yang berjudul Haru Mahameru. Banyak banget yang request, ada di DM Instagram, ada di komentar YouTube, beberapa aku baca. Banyak yang minta request tentang Haru Mahameru ini. Jadi langsung aja aku bacain thread dari Balakarsa dengan judul Haru Mahameru. Tapi seperti biasa, link threadnya, link twitternya Balakarsa ada di deskripsi di bawah. Jadi silakan bantu retweet, bantu follow, bantu kasih like-nya, supaya Balakarsa bisa membuat thread-thread based on true story horornya yang lain. Jadi mari kita support sama-sama. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Ini cerita dari salah satu pendaki era 90-an. Bernama Purnomo, tapi bukan Mas Pur di FTV tukang ojek pengkolan ya. Jadi langsung aja kita mulai dari sudut pandang Mas Pur. Tepat pertengahan caturwulan kedua di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu. Dino iki rapotan bro. Kalau aku paling bagus, nilai rapotnya kalian semua harus aku ikut tahu ke Semeru. Aja aku kepada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua. Sebab kalau aku udah memberi tanda, pasti tidak akan jauh dari hal gila, atau mungkin saja mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pastilah gila. Wah, ini gak bisa kayak gini bro. Ya pasti kamu yang paling bagus lah nilainya, jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Wes lah, udahlah, ikut ideku aja, pasti seru, jawabku dengan agak sok-sokan. Seperti perkiraanku, walaupun aku siswa yang songong, tapi alhamdulillah Allah menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus walaupun bukan ranking pertama secara paralel. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur yang agaknya khusus. Sajani, kamu tuh mau kita ajak ke Semeru kapan sih? Tanya Hendro dengan alis sedikit diangkat. Hei, dengerin yo. Kita ini naik Semeru via Tawon Songo. Jalur itu katanya sepi, bahkan terlarang buat pendaki. Ya jalur ilegal lah kasarannya, jawabku dengan sedikit tersenyum. Waduh, mati aku kalau ikut kamu lele, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau juga ikut. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku walau sedikit agak ragu. Sepulang sekolah, aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru. Bu, aku minta sangune ya buat liburan ke Bali sama Suno sama Hendro besok. Lele, kamu tuh loh minta sangu kok dadakan gini? Ya ibu kan juga punya uang, jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit.
Dengan segenap jiwa raga, aku berusaha merengek bagaikan balita yang menginginkan ASI dari ibunya. Maklum, aku cowok tapi modelnya kayak cewek kalau minta uang sama ibuku waktu itu. Akhirnya uang saku udah di tangan, tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat ba'da maghrib, sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola samping rumah, aku bawa tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno temanku. Kami janjian pukul 3 Minggu dini hari kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pickup. Jadi mobil pickup ini transportasi perdesaan atau pick up dengan tutup sepanten dan kursi samping saling berhadapan. Waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Kami menaiki mobil pickup bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pickup ini jurusan Tempeh ke Pasru Jambi. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang yang lainnya. Salah satunya, Le Slamet. Bukan nama sebenarnya ya, karena saya lupa nama beliau. Le Slamet merupakan pencari ijuk aren dan kembang ijuk, bahan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. Wah, katanya kemana rek? Kok sampean bawa-bawa tas gede-gede kayak gitu? Tanya Le Slamet. Jengiteng Semeru Pak Le, mau ke Semeru. Lah Pak Le sendiri mau kemana? Tanya Suno si tampan kepada Le Slamet. Aku iki kerjaannya nyari ijuk. Kalau mau sekalian nanti bareng saya aja naiknya. Le Slamet mengajak. Tapi apa kalian gak takut kalau cuma bertiga naik ke sana? Kalau kalian udah nyampe Bunda Ratu, jalannya banyak cabangnya loh. Apa kalian udah pernah ke sana? Pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari Le Slamet. Kalau itu kami udah sering naik ke Semeru Pak Le. Pasti kamu bisa sampai kok. Tenang aja Pak Le. Jawabku berbohong lagi. Padahal kami belum pernah naik Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada pasar Pasru Jambi yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu sinar mentari masih malu dan belum berani menyibak embun di sekitaran pasar Pasru Jambi. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Le Slamet yang kami anggap sebagai pemandu tur atau tour guide gratisan. Le Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambi ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat bebatu itu kami lewati dengan mudah, karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar, sembari saling berbagi cerita dengan Le Slamet. Kalian kalau di atas nanti, jangan sampai istirahat di atas tanah yang rimbun. Takutnya ada celeng, babi hutan, atau macan Jawa. Soalnya gak kelihatan, kata Le Slamet. Usahakan kalau istirahat cari tanah lapang yang bersih, terus bersih dari ya pohon-pohon sama rendetan tumbuhan menjalar. Nggih Pak Le, siap. Tenang aja kan, pasti hati-hati kok. Sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa, Le Slamet rupanya mengadakan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek. Yang kami masyarakat daerah sini meyakini kalau Mbau Rekso Gunung Semeru. Mbau Rekso itu penunggu atau nenek moyang. Rapalan doa diucapkan serta menyebutkan nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang secerah senyuman Ahnya Geraldine sudah menyambut kami dengan ramah. Dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara. Ya tentunya dengan obrolan receh antara Le Slamet, kami dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Le Slamet. Kami tidak berempat ya, masih ada beberapa pencari ijuk lainnya selain Le Slamet. Setelah Bunda Ratu kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Jangan ngumbar atau ngomong yang gak penting ya, tetap waspada, ingat sama Tuhan, kata Le Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan kompas, peta buatan Le Slamet, jaket, sedikit makanan minuman yang kami beli di pasar Tempeh waktu kami akan berangkat tadi pagi.
Sepatu merek Kodachi andalan Suno sudah berubah warna dari putih ke coklat kemerahan akibat tanah becek di sepanjang trek yang kami lewati. Bahkan jaket merek Konica-ku juga agak basah karena udara yang lembab di hutan itu. Kami lalui jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil. Sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta Le Selamat. Disinilah mulai terjadi hal yang agak ganjil. Hehe, kamu apa gak ngerasa bro? Kok rasanya kita ada yang ngikutin yo? Tanya Suno yang agak ketakutan. Wah, kayak aku enak aja kok no. Masa siang-siang bolong kamu dan nakut-nakutin? Gerutuku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasa kurang enak. Sebab si Hendro yang biasanya banyak omong tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpu mengiringi jalan kami. Burung Toto juga terasa mengintai gerak langkah kami. Parang Suno pun tidak pernah diam menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya. Iki sajane jam piro sih? Kok kayak udah malam ya? Seru si Suno kepada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 4 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda keramat kami yang bergambarkan Spiderman era 90-an. Tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasanya, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. Kata mutiara keluar dari mulutku. Kamu dari tadi aku lihat kenapa cuma diem aja? Udah gak nolongin diriin tenda, gak mau cari kayu, sekarang kamu bikin api. Sana masak mie. Gerutuku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pohon bendo. Westa, jangan marah-marah terus, paling dia capek. Tak lihat dari tadi jalannya kayak orang mabuk kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang disusul suara cenggeret yang memakakkan telinga. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan nang tinggi menjulang. Sinar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Api unggunnya wis nyala. Air hangat udah bisa diminum, mie juga udah siap. Ayo, makan bareng sini, pinta aku pada Hendro. Namun sekali lagi, Hendro tidak menggubris omonganku. Suara yang malam tenan sih. Opo kesambet setan paling yo. Kita mau kok menengai diem ae. Kicau Suno serta mendekati Hendro. Duh, Jelonta, lihatan Hendro ini loh. Mata hitam semua. Kenapa nih ini bro? Seru Suno sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Ku pegang tangan Suno untuk sama-sama melihat keadaan Hendro. Ku amati setiap bagian tubuh Hendro yang tampak biasa saja. Namun bola matanya berubah menghitam serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menundukkan kepalanya. Bingung, takut, dibumbui rasa ingin lari yang ada di hatiku. Namun bagaimana juga aku yang mengajak mereka. Aku harus bertanggung jawab bila ada sesuatu pada kami. Ku kuatkan mentalku untuk menggoyang-goyangkan tubuh Hendro dan memanggil namanya dengan lirih. Wangi bunga hutan waktu itu terasa janggal. Wangi itu disertai hembusan angin yang tiba-tiba kencang. Namun tubuh temanku Hendro tidak bergerak sedikit pun, walau kami goncang lama dan agak keras. Goncangan agak keras dan semakin keras pada tubuh Hendro membuat tiupan angin dan wangi bunga hutan semakin keras dan semakin pekat. Butiran air mata dari Suno kulihat sudah membasahi pipinya. Dia berusaha tegar, tapi aku tahu bahwa Suno sangat ketakutan di kala itu. Kalian semua siapa? Mau apa di sini? Darah kalian dari golongan apa? Tiba-tiba suara serak dan berat keluar dari mulut Hendro yang tetap menundukkan kepalanya.
Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tidak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Kulo, saya sama teman-teman di sini semua pemuda dari desa dengan inisial G. Kami tidak mengganggu. Kalau boleh tahu, Anda ini sinten ya, siapa? Jawabku penuh ketakutan. Jadi kalian semua ini menungso. Terus sekarang mau apa masuk di kawasanku? Namaku orang sakti dari Semeru. Aku golongan raja, kesatria, pertapa. Kalian semua bisa keluar selamat dari hutan gelap ini. Ada syaratnya, ucap makhluk yang ada di dalam tubuh Hendro. Syarat itu cuma satu. Kalian semua harus mengabdi dan tinggal di hutan ini sewindu guna membantuku. Tawa itu terdengar begitu kencang. Hancur hati kami semua. Tidak menyangka kalau sudah masuk ke dimensi lain. Dimensi antara nyata dan gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar, bila lari maka Hendro dipastikan hilang, entah mati atau moksa di telan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tidak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa semua adalah makhluk Tuhan, Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang kuhafal. Aku berusaha berdoa meminta pertolongan Tuhan. Begitu juga Suno, pasti dia melakukan hal yang sama. Selama itu makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahana memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Esa. Bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam ini. Nyai, saya minta tolong, jangan bawa saya dan teman saya. Saya masih sekolah, Tuan. Saya masih punya orang tua. Saya ingin bahagiakan orang tua saya, Tuan. Saya mohon. Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami. Tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa. Permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukan. Semalam penuh Hendro kesambet penunggu hutan tertawa tanpa berhenti. Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting padaku. Pur, katanya kalau kesambet dalam hutan harus cari balang yang bisa nyala, kata Suno yang tidak aku mengerti. Barang nyala apa no? Gak ngerti aku maksudmu, ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus-terusan tertawa. Aku tadi diberikan rotan sama salah satu Pak Le yang mencari ijuk. Kalau dilihat, kayaknya rotan ini makin lama makin nyala, kata Suno seraya memperlihatkan rotan kering itu padaku. Rotan itu cuma rotan biasa, sekitar setengah meter panjangnya. Namun ujungnya diberi tali ijuk aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam, tidak tertawa lagi. Namun tatapan Hendro masih ke bawah dan mematung seperti tadi. Aneh, kesunyian malam itu teramat lama bagiku. Kami bertiga, namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Ku bopong Hendro sekuat tenaga karena yang aku rasakan dia sangat berat. Bahkan Sumo pun terasa hal yang sama. Letupan-letupan kobaran api di perapian kami terasa semakin besar beriring mendekatnya Hendro ke perapian.
Loncatan api seakan tidak terbendung tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan minyak secara terus-menerus tanpa henti. Perapian itu terus meletup-letup dan berkobar-kobar, bahkan tidak jarang meledak dan melesat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya. Getaran lembut dari tanah yang kami tempati seakan terasa menambah kengerian, dan sayup-sayup kami mendengar gending yang diiringi kindung mocopat yang entah berasal dari mana. Duh Gusti, Pur, aku wedi Pur. Rengek Suno padaku yang gemetar dan mati akal. Baru kali ini Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal tiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku Le atau Tole karena usiaku paling muda di antara mereka. Kolo pati jagat angkoro durga, buta yo buta, manungso yo manungso. Cilokoni ngonan kalawan bejat lakon soko pitudu Gusti. Yang artinya wabah kematian di dunia yang kejam. Raksasa ya raksasa, manusia ya manusia, akan celakalah mereka bila keluar dari firman Tuhan. Suara itu begitu mengagetkan kami, dan itu sekali lagi keluar dari mulut makhluk yang ada di tubuh sahabatku Hendro. Setano, kamu jangan nambah masalah. Kita harus kuat nerima cobaan ini. Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah. Suara keluruk ayam hutan bersahutan menandakan pagi sebentar lagi akan datang. Walau sangatlah gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang menyinari yang lama-lama mengecil hingga meninggalkan bara yang cuma memerah. Kami berdua bermunajat menghadap Rob yang Maha Agung. Walau tanpa Hendro, kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Tapi kami meninggalkan keempat waktu sholat kami, duhur, asar, maghrib, dan isya di hari itu. Pada ciptaan Tuhan saja kami takut, apalagi pada murka Tuhan. Kami bersimpuh kepada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin, sejuk, terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalam. Sekitar pukul 5 pagi, aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, tapi perjalanan pulang. Mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh. Kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadirat Tuhan pencipta alam agar tidak terjadi apa-apa kepada kami bertiga. Namun, faktanya, kami sudah siang hari belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Pak Les Selamat pencari ijo kemarin. Kami tidak patah semangat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Lama waktu yang kami lalui, namun belum juga sampai di pemukiman. Sampai hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami. Aku rasa itu dia, cukup sampai situ dulu part 1 dari Maha Meru ya judulnya.